Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kamalul Iman Billah MSI selaku dosen mata kuliah praktek kiroah dan juga rekan-rekan dari kelompok 4. Di sini kami akan mendiskusikan juga mempraktekkan materi yang telah Bapak kirim, yaitu mengenai tentang contoh bacaan saktah, imalah, nakal, ibdal, ismam, tashil, mat, dan koser, serta silah. Mungkin langsung saja kita awali diskusi kali ini, yaitu pertama mengenai tentang saktah. Secara bahasa, kata saktah berasal dari bahasa Arab. Kata iskutu sukutan yang berarti diam, tidak bergerak. Adapun dalam istilah ilmu qiraat, saktah adalah memutus kata sambil menahan nafas dengan niat meneruskan bacaan. Oke. Biasanya pada ayat itu dikasih tanda sin seperti ini. Itu berarti saktah. Cara membacanya nanti berhenti tanpa berhenti dengan menahan nafas. Kalau Imam Asim dari riwayat Hafs ini di Al-Quran ada 4 saja. Yang mana yang kalau kita baca di Indonesia ini Al-Quran ada 4 saja. Yang pertama yaitu di surat Al-Kahfi ayat 1. Saya akan praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasanah. Jadi di kalimat iwaja ini kita tahan nafas selama 2 harokat. 2 harokat saja iwaja. Kemudian dilanjutkan qayyiman liyundhira ba'san syadidan. Begitu juga ayat-ayat lain. Monggo yang ingin mempraktekkan. Mungkin dari Bu Nia silahkan. Yang surat Yasin ayat 52. Kelihatan? Dek, sebentar toh, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalin. Sini Mbak. Katanya ada di kata mimar kodina. Kemudian di surat Al-Qiyamah. Nggih. Marqadina ditahan 2 harokat. Yang surat Al-Qiyamah silahkan Pak Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balaghatit taraqi wa qilaman raq. Wakilaman rok. Katanya ada diman. Kemudian yang D, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah itu mungkin yang perlu kita ketahui bahwa Al-Quran yang kita baca ini bacaannya Imam Asim riwayat dari Imam Hafs, yang mana di Al-Quran cuma ada 4 saja. Kemudian yang kedua yaitu imalah.
Secara bahasa imalah berasal dari kata amala yuminu imalatan yang berarti memiringkan atau membengkokkan. Sedangkan secara istilah imalah berarti memiringkan fathah ke arah kasroh atau memiringkan alif ke arah ya. Bacaan ini banyak ditemui pada bacaan Imam Hamzah dan Al-Kisai, yaitu diantaranya pada kata yang berakhiran alif layyinah seperti ini. Wadduha ini. Wadduha ini dibaca wadduhe. Tapi mungkin kalau di Indonesia ini tidak berlaku. Yang ada itu cuma satu di Al-Quran, yaitu di ini ayat surat Hud ayat 41 di kata majriha. Ini termasuk yang barib-barib kemarin. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Majriha. Itu lebih ke apa? Fathah tapi lebih ke kasroh. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Silakan mungkin bisa dipraktekkan Pak Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dikebawain Pak, kurang kelihatan. Oh, ya. Ditutup tulisannya. Kelihatan? Bisa scroll. Bisa scroll ke bawah tuh Pak. Bentar, Pak. Bentar. Kelihatan, sambut Pak? Pak. Iya, sambut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahil majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Silakan Bu Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahil majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Biasanya kalau imalah itu ditandai dengan kayak segitiga ini. Nah, ada segitiga. Di Al-Quran yang kita baca, yaitu di riwayat Imam Asim, dari riwayat Imam Hafiz itu cuma ada satu saja, yaitu di surat Hud ayat 41. Kemudian nakel. Nah, nakel ini memindah harokat. Secara bahasa nakel berasal dari kata nakola yang dulu nakla, berarti memindah atau menggeser. Adapun secara istilah nakel berarti memindahkan harokat ke huruf sukun sebelumnya, sebagaimana yang banyak ditemui pada riwayat Imam Hamzah dan Warsh, yakni setiap ada al-ta'rif atau huruf sukun atau tanwin yang bertemu Hamzah, seperti bil akhirah dibaca bil akhirah, man amana dibaca mana mana, dan adzabun alim terbaca adzabun alim. Adzabun alim. Kalau Imam Hafiz, yaitu yang mana apa riwayatnya kita baca, ini cuma ada di bi'sal ismu ini, di Al-Hujurat ayat 11, yaitu nah ini wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salis. Kalau tulisannya kan bi'sal ismu, tapi bacanya bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunu khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Silakan Pak Fadli. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumi asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'i asa ayyakuna khairam minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya, silakan Bunia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal khairam minhu. Enggak kedengaran, Bu. Halo? Nah, coba diulang lagi, Bu. Putus-putus tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Yang kedua yaitu ibdal, mengganti huruf. Penggantian hamzah dengan ya. Nah, ini kemarin kita sudah baca itu yang itu nih ya, bisamawati tuni. Nah, kalau wakaf di bisamawati kemudian ibdal di itu nih, ini dibaca itu nih. Sini enggak dijelaskan, enggak ditampakkan ayat. Kemudian ada penggantian shot dengan sin. Nah, ya sutu dibaca ya sutu pakai sin. Nah, biasanya ditandai dengan ada huruf sin di atas. Itu berarti shotnya diganti dengan sin. Kemudian ada bastoh. Bastoh dibaca bastoh. Bastoh dibaca bastoh. Kemudian ada bimusaitirin. Dibaca dengan sin bimusaitirin. Al-musaitirun juga. Al-musaitirun. Sampai sini paham ya? Biasanya itu ada tandanya, Pak. Ditandai dengan sin. Kalau sinnya di atas itu berarti wajib diganti dengan sin. Tapi kalau sinnya di bawah shot itu boleh kedua-keduanya. Boleh sin, boleh shot. Kemudian ismam, yaitu membaca harokat kata yang diwakaf tanpa ada suara dengan mengangkat dua bibir setelah mensukunkan huruf yang dirofa. Kalau ismam ini riwayat Imam Asim dari Imam Hafiz ini ada satu saja, yaitu yang kemarin dipraktekkan itu la tak manna, ya, la tak manna. Aslinya ini dari kata tak manuna. Tak manna dari kata tak manna. Nunnya dihilangkan satu. Tak manuna. Aslinya tak manuna. Tapi kalau imam ini Hafiz dihilangkan satu. Jadi la tak manna. Dengan memoncongkan bibir. Tak manna, tak manna. Tak manna. La tak manna. Paham ya? Nah, ini contohnya. Qalu ya abana ma la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Ditandai dengan segitiga. Ta'manna. Kenapa kok dimancungkan bibirnya? Ya itu tadi memperlihatkan bahwa
Kata tak mana ini dari kata tak manuna. Tak manuna. Silakan Pak Fadli dipraktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Bunyinya, silakan. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Tak mana. Cuma ada satu saja di riwayat ini. Imam Asim dari riwayat Imam Hafiz. Yang keenam, tashil. Tashil secara bahasa memberi kemudahan atau keringanan. Sedangkan dalam istilah qiraat, tashil diartikan membaca hamzah kedua dari dua hamzah yang beriringan. Biasanya itu dikasih layar. Antum dibaca antum. Antum. Nah ini. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Nah ini ada. Kan aslinya kan a'jamiyun, tapi ini digelombangkan. A'jamiyyu wa arabi. A'jamiyyu wa arabi. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa. Aslinya kan A'jamiyyu wa arabi. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Yang mahal syahidnya di sini. A'jamiyyu wa arabi. Silakan dipraktekkan Pak Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa 'alaihim 'ama. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Bunia, silakan. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. A'jamiyyu wa arabiyyun wa arabi. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Nah, ini juga ada kul ad-dakaraini. Nah, aslinya kan kul ad-dakaraini. Kul ad-dakaraini harrama amil unsayaini ammashtamalat alaihi arhamul unsayain. Asumma idza ma waqa'a amantum bihi. Nah, mantum. Tapi ini dikasih layar. Amantum bihi. Nah, ini juga al-ana waqad kuntum bihi tasta'jilun. Biasanya niku dikasih tanda ini layar. Ada layarnya. Ada juga al-ana waqad asayta qablu wa kunta minal muslimin. Ini aslinya ada alif 2. Kul Allah, ini juga ada kul Allah. Kul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladzina astafa. Allahu khairun amma yusyrikun.
Kalau ini ada banyak. Kemudian mad dan qasar. Dalam qiraat khususnya bacaan hafes banyak ditemukan kata yang tertulis dalam rosem usmani pendek tapi dibaca panjang dan tertulis panjang dibaca pendek. Di antaranya tulisannya maliki terbaca maliki. Kalau di Al-Qur'an rosem usmani, nah itu ada mana nah, Malik Yaumiddin itu ditulisnya pendek Malikiyah, tapi bacanya panjang Malik Yaumiddin. Malikin Nas, kalau Malikin Nas pendek. Tandanya itu biasanya dikasih apa ya, kayak alif tapi kecil. Kira ngetes lah. Ada alif kecil di atasnya. Kok hilang sih malah. Nah, biasanya di atasnya mim ini ada alif harokat berdiri. Nah itu berarti menandakan dibaca panjang meskipun tidak ada alifnya. Qulillahumma malikal mulki. Kemudian ana. Di setiap ayat yang ada kata ana, ini kan panjang kan? Ana tapi dibaca semua ana, semua kata ana dibaca pendek. Contohnya mana? Seperti halnya ana, ini juga ada lakinna. Nah, kalau nggak dibaca itu biasanya ditandai dengan bunder. Nah, ada bulatan di atas. Berarti ini alifnya tidak dibaca panjang. Lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Mungkin bisa dipraktekkan dulu Pak Fadli. Lakinnahu wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Lakinnahu wallahu rabbi. Bunia, silakan. Lakinna wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Pun. Nah, Rosula dununa kawariro. Kemarin yang kita sudah baca juga. Kalau Kalau di wasol dibaca pendek, kalau di wakof dibaca panjang. Ya, dununa, Rosula, sabila. Kemudian ada ulaika, ulu, al-malak. Dalam Rasul Usmani ada beberapa huruf yang tertulis tapi tidak terbaca. Seperti ini. Ulaika, bukan ulaika, tapi ulaika. Ini juga ulu, bukan ulu. Al-mala'u. Ada pula yang tak tertulis tapi terbaca. Seperti hada, hanya panjang. Hada. Kemudian hadihi, hanya juga panjang. Hadihi. Kemudian dzalika, dzanya panjang. Dzalika. Paham ya? Pokoknya anggar anut harokat insya Allah benar. Oke. Iya. Kemudian yang ke-8 yaitu silah. Kaidah umum yang berkaitan dengan hak dhamir bunyi bahwa apabila ada hak dhamir yang tidak didahului huruf mati, maka harus dipanjangkan. Jadi sebelum hak nggak ada huruf mati, berarti bacanya panjang. Lahu, bihi, dan juga untuk menguatkan huruf hak perlu ditambahkan huruf setelahnya karena tidak ada alasan yang mengharuskan membuang huruf setelah hak dan huruf sebelumnya berharokat. Wayahlut fihi,
Tapi khusus di ini kita wa yakhluf fihi muhana. Hanya dibaca panjang meskipun sebelumnya ada huruf mati. Khusus di Al-Furqan 69. Wa yakhluf fihi muhana. Ini juga pasti ditandai ini apa ada alifnya kecil di bawah atau ya misalnya. Jadi ini dibaca panjang haknya. Wa yakhluf fihi muhana. Bukan wa yakhluf fihi muhana. Kenapa lagi setelah sila? Nah ini. Faman nakatha fa innama yanqusu ala nafsih. Ini kalau waqaf. Tapi kalau diwasolkan dipanjangkan. Fa innama yanqusu ala nafsihi wa man awfa bima ahda alaihi wa hadza sayyidih ajran 'azima. Juga kembali juga dijelaskan mufathah atau mendhamah dhof pada kata dhaaf. Allahu ladzi khalaqakum min dhafin. Wajarnya berarti dhafin. Ada 3 dhafin. Nah, boleh dhafin, boleh du'fin. Du'fin. Ya. Bila dhafin boleh du'fin. Boleh di fathah, boleh di dhammah. Kemudian yang ke-10 hukum membaca basmalah pada surat Taubah. Surat Taubah itu bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Awal ayatnya. Para ulama fikih berbeda pendapat membaca basmalah di awal surat Al-Baqarah. Imam Ibnu Hajar dan Al-Khatib mengharamkan membaca basmalah di awal surat. Kalau Imam Khatib ini hukumnya haram. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim langsung bara'atun minallahi wa rasulihi bismillah. Dan memakruhkan membacanya di tengah surat. Apabila kita memulainya di tengah-tengah surat At-Taubah ini, kalau kita baca basmalah hukumnya makruh menurut Al-Khatib dan Imam Ibnu Hajar. Sedangkan Imam Romli dan para pengikutnya memakruhkan membaca basmalah di awal surat dan mensunahkan membacanya di tengah surat sebagaimana surat-surat yang lain. Boleh kita mengikuti salah satu. Boleh kita pilihlah anut Imam Ibnu Hajar atau anut Imam Romli, silahkan. Yang penting kita tahu hukumnya. Sampai sini paham ya? Waktunya katanya kok kelas. Nggih, paham. Baik, mungkin itu saja dari kami, Bapak dosen, diskusi kali ini mengenai materi yang ke-12 yang telah Bapak kirim. Kurang lebihnya kami dari kelompok 4 mohon maaf dan juga mohon berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.